Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Taul Arifin, yang akan membahas tentang pengelasan. Sebelumnya sudah pada video yang lalu telah saya jelaskan tentang persiapan pengelasan. Dan sekarang ini tentang cacat pengelasan dan perbaikannya. Kenapa topik ini sangat menarik? Sebab seperti diketahui pengelasan ini banyak dipakai dalam proses manufaktur atau juga proses produksi pembuatan kapal seperti atau alat-alat seperti bejana tekan. Nah, cacat pengelasan pasti akan terjadi seandainya kita tidak memperhatikan proses dari pengelasan itu sendiri. Sekarang juga bagaimana cara memperbaikinya seandainya kalau ada cacat pengelasan. Sebab kalau semuanya harus diganti, tentu biayanya akan mahal. Baiklah, kita mulai. Di sini apa yang harus kita persiapkan pertama yaitu K3. Di sini safety ya yang harus kita persiapkan dalam perbaikan cacat pengelasan ini sama seperti kita dalam pengelasan. Ya, kita harus ada topeng las, sarung tangan, kacamata, air plug, apron ya, baik apron lengan, apron dada ya atau juga apron kaki. Kemudian safety khusus dan masker ya. Nah, peralatan pendukung lainnya adalah gerinda, sikat baja, palu, kikir, dan penjepit benda kerja serta pesawat lasnya. Ya, di sini hanya ditampilkan pesawat las SMAW. Ya. Nah, kemudian tak kalah pentingnya adalah kode kawat las. Ya, kalian harus mengetahui kode dari kawat las. Nah, kawat las yang bagaimana nantinya akan kita gunakan tergantung dari material yang akan kita las. Di sini sebagai contoh adalah E6013. Apa yang dimaksud dengan 60? 60 adalah kekuatan tarik minimumnya ya. Kemudian satu itu adalah untuk semua posisi. Kalau dia ada dua itu posisi flat dan horizontal. Kalau tiga khusus untuk flat. Nah, kemudian tiga itu jenis komposisi kimia dari plug yang akan berpengaruh terhadap penetrasi arus dan porositasnya, ya, polaritasnya. Ya, jenis digit keempat ini akan ada lebih lanjut detailnya ya di gambarnya. Nah, di sini cacat las ya merupakan hasil pengelasan yang tidak memenuhi syarat keberterimaan yang sudah dituliskan di standar ASME 9, AWS, API, dan ASTM. Nah, penyebab cacat las dapat dikarenakan adanya prosedur pengelasan yang salah, persiapan yang kurang, dan juga dapat disebabkan oleh peralatan, serta consumable yang tidak sesuai dengan standar. Jenis cacat las pada pengelasan ada beberapa tipe, yaitu cacat las internal dan cacat las visual yang dapat dilihat dengan mata. Nah, untuk itu dalam mengetahui cacat las, terutama internal, kita perlu alat uji seperti ultrasonic test dan radiografi test. Nah, ini pengujian yang tidak merusak ya atau non destruction test. Sedangkan untuk uji merusak dapat menggunakan uji bending ya itu destruction test ya atau makro. Untuk jenis-jenis cacat pengelasan visual atau surface dapat juga kita melakukan pengujian penetran test, magnetic test atau kaca pembesar karena ini tampak visual. Nah, ini salah satunya ya cacat las dan penyebabnya serta cara mengatasinya. Undercut ya, yaitu cacat las yang berada di bagian permukaan atau akar ya atau root yang istilahnya ya. Bentuk cacat ini seperti cerukan yang terjadi pada base metal. Jadi ada seperti legukan ya atau lekukan di base metalnya atau logam induknya. Jenis cacat pengelasan ini dapat terjadi pada semua sambungan baik fillet, butt, lap, corner, dan edge joint. Ya, penyebabnya ini adalah
arus pengelasan yang digunakan terlalu besar, triple speed kecepatan terlalu tinggi, panjang busur las terlalu tinggi, posisi elektroda kurang tepat, ayunan yang kurang rata. Waktu ayunan pada saat di samping terlalu cepat, ya. Nah, jadi di sini salah satu penyebabnya dari si operator yang menarik elektrodanya terlalu cepat, ya. Kemudian si operator melakukan pengelasan dengan arus tinggi. Nah, cara mengatasinya ya menyesuaikan arus pengelasan. Kita lihat ampernya yang direkomendasikan dibungkus elektroda atau WPS welding procedure specification-nya sesuai dengan WPS yang sudah ditentukan oleh welding engineer-nya, insinyur lasnya. Ya, kecepatan las diturunkan, panjang busur dipendek atau disetinggi 1,5 kali diameter elektroda. Jadi tinggi antara elektroda dengan base metalnya itu 1,5 kali maksimal, ya. Sudut kemiringan pengelasannya 70 sampai 80 derajat menyesuaikan posisinya, ya. Nah, dan di sini si operator harus melatih dirinya, ya, sehingga ayunannya bisa disesuaikan speednya. Nah, kedua itu porositas, ya. Ini ada cacat pengelasan berupa lubang-lubang kecil pada well metal, ya, las logam lasnya dapat berada pada permukaan maupun di dalamnya, ya. Porositas ini mempunyai beberapa tipe, yaitu cluster porosity, blue hole, dan gas pore. Ya, penyebabnya elektroda yang digunakan masih lembab atau terkena air, busur las terlalu tinggi, arus pengelasan terlalu rendah, triple speed terlalu tinggi, adanya zat pengotor ya, pada benda kerja. Makanya sebelum melakukan pengelasan itu hendaknya di sekitar kita adalah bersih, ya. Gas hidrogen tercipta karena panas las. Cara mengatasinya, pastikan elektroda yang digunakan sudah kita masukkan di open jika disyaratkan, jangan sampai kawat las terkena air atau lembab. Atur tinggi busur kurang lebih ya sama tadi seperti undercut ya 1,5 kali diameter kawat las. Ampere disesuaikan sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Nah, persiapan pengelasannya benar ya, sudah tidak ada pengotor. Untuk material tertentu panas tidak boleh terlalu tinggi sehingga perlu dilakukan panas, ya. Nah, di sini yang selanjutnya adalah slab inclusion. Welding defect, slab inclusion adalah cacat yang terjadi pada daerah dalam hasil lasan. Di dalam lasan itu terdapat plug atau slag ya, atau trak dari hasil pengelasan, ya. Nah, makanya penyebabnya utama ini tidak bersih, ya. Ada penumpukan, tertumpuk lasan, ampernya terlalu rendah, busur las terlalu jauh, sudut pengelasan salah, ya, sudut kampu terlalu kecil. Nah, cara mengatasinya pastikan lasan benar-benar bersih dari slag sebelum mengelas ulang, ya. Ampere disesuaikan dengan prosedur, busur las disesuaikan, sudut pengelasan harus sesuai, sudut kampunya lebih besar dari 50 sampai 70 derajat. Ya. Kemudian tungsten inclusion, cacat las tungsten inclusion adalah cacat pengelasan yang diakibatkan oleh mencairnya tungsten pada saat proses pengelasan yang kemudian melebur menjadi satu dengan well metal atau base metalnya. Cacat ini hampir sama dengan slag inclusion. Namun saat diuji radiografi tungsten inclusion berwarna terang. Ya, untuk jenis cacat las ini hanya terjadi pada proses pengelasan GTAW. Ya, gas tungsten arch welding. Penyebabannya ya tungstennya sudah tumpul saat terjadi proses pengelasan. Jarak tungsten terlalu dekat, ya, ampere terlalu tinggi. Cara mengatasi cacat las tungsten ini ya itu harus diruncingkan tungstennya ya sebelum digunakan. Jaraknya disesuaikan, ampernya mengikuti ring yang ada di prosedur. Nah, kemudian ini yang kelima adalah incomplete penetration. Incomplete penetration atau tidak lengkap ya, penetrasinya tidak dalam ya, adalah sebuah cacat pengelasan terjadi pada daerah root atau akar. Ya, sebuah pengelasan dikatakan incomplete penetration jika pengelasan
pada daerah root tidak tembus atau reinforcement pada akar las berbentuk cekung. Ya, penyebabnya travelnya terlalu kecepatan lasnya terlalu tinggi, jarak gap atau root opening terlalu besar, jarak elektroda atau busur las terlalu tinggi, sudut elektroda yang salah, ampere yang terlalu kecil. Cara pencegahannya, kecepatan pengelasan disesuaikan dengan WPS, standar gap atau root opening 2-4 mili. Ya, biasanya kita sesuaikan dengan ukuran elektroda yang 2,5. Ya, standar jarak elektroda 1,5, diameter elektroda, ampernya disesuaikan dengan WPS. Ya, kemudian incomplete fusion. Ya, cacat incomplete fusion adalah sebuah cacat pengelasan yang tidak dikehendaki karena ketidaksempurnaan proses penyambungan antara logam dengan logam las dengan logam induk. Cacat ini biasanya terjadi pada bagian samping las, penyebab cacat incomplete fusion, ya, posisi sudut lasnya salah, ampere terlalu rendah, sudut kampu terlalu kecil, permukaan kampu terdapat kotoran, ya, travel speed-nya terlalu tinggi. Cara mengatasinya, ya, memperbaiki posisi sudut elektroda, menaikkan ampernya sesuai dengan WPS, sudut kampu sesuai dengan yang di WPS, melakukan persiapan pengelasan yang benar, membersihkan semua kotoran, dan mengatur speed-nya sesuai dengan WPS. Over sputter. Sputter adalah percikan las. Sebenarnya jika sputter dapat dibersihkan, maka tidak termasuk cacat las. Namun jika jumlahnya lebih dan tidak dapat dibersihkan, maka dikategorikan dalam cacat visual. Penyebab sputter atau percikan las berlebihan, ampernya terlalu tinggi, jarak elektroda dengan base metal terlalu jauh, elektrodanya lembab. Ya, cara mengatasinya, ya, over sputter ini harus diturunkan sesuai dengan WPS, ya, panjang busurnya, ya, jarak elektroda dengan base metalnya itu 1,5 kali, dia maksimal 1,5 kali diameter elektroda. Elektrodanya harus di open, ya, sesuai dengan buku petunjuk atau yang direkomendasikan oleh pabrikan. Nah, hot crack. Nah, hot crack adalah sebuah retak pada pengelasan di mana retak ini terjadi setelah proses pengelasan selesai atau saat proses pemadatan logam elasan. Penyebab hot crack ini pemilihan elektrodanya salah, ya, tidak melakukan perlakuan panas. Nah, ini yang sering terjadi. Cara mengatasinya menggunakan elektroda sesuai dengan WPS atau low hidrogen yang mempunyai sifat regangan yang tinggi. Melakukan perlakuan panas, ya, welding heat treatment, ya, atau preheating. Kemudian cool cracking, ya, cool cracking, retak dingin adalah sebuah retak yang terjadi pada daerah lasan setelah berapa waktu, membutuhkan waktu bisa 1 menit, 1 jam, atau 1 hari proses pengelasan selesai. Penyebab dari cool cracking atau retak dingin ini, ya, retak dingin pada bahan las, ya, cool cracking, cool rate-nya terlalu cepat, arus pengelasan terlalu rendah, travel speed terlalu tinggi, tidak dilakukan pemanasan awal atau preheat. Ya, cara mencegahnya, ya, perlambat pendinginan setelah proses pengelasan. Panas yang diterima sesuai dengan WPS, gunakan arus yang direkomendasikan, travel speed pengelasan tidak terlalu cepat, itu ada prosedur dari WPS, lakukan preheat untuk materi yang karbon ekivalen di atas 0,4, maka harus di preheat. Distorsi, pengertian distorsi adalah pengelasan. Pada pengelasan adalah sebuah perubahan bentuk material yang diakibatkan panas yang berlebih saat proses pengelasan berlangsung. Distorsi ini terjadi pada saat proses pendinginan karena adanya panas yang berlebihan, maka material dapat mengalami penyusutan atau pengembangan sehingga akan tarik-menarik dan membuat material tersebut melengkung. Penyebab terjadinya distorsi, ya, panas yang berlebih, ampere terlalu tinggi, takwelnya yang ikatan awal, ya, dari pengelasan itu terlalu tinggi, tidak kuat, jadi lepas tak weldingnya.
tapi kita lakukan pengelasan karena sudah dilakukan pengelasan awal kita berpikirnya, tetapi tack weldingnya itu las ikatnya itu kurang ya. Persiapan pengelasan yang salah, cara pencegahannya menyesuaikan arus, tack weldnya itu las ikatnya ditambahkan atau memberi stopper pada penguatnya ya, melakukan persiapan pengelasan yang benar. Jadi bisa dilihat dengan gambar itu ya, gambar sebelahnya, gambar 16. Kemudian arch strike. Nah, ini adalah cacat yang diakibatkan menempelnya ujung kawat las ya ke daerah logam las atau base metal karena secara singkat. Biasanya hal ini tidak disengaja oleh tukang las. Cacat las arch strike ini sangat berbahaya bagi kekuatan logam karena dapat mengurangi nilai ketangguhan dan kekuatan logam las tersebut. Berkurangnya kekuatan dan ketangguhan dikarenakan material tersebut mengalami laju pendinginan yang cepat, terdapat daerah khas dan juga berkurangnya ketebalan material. Meskipun begitu, masih banyak tukang las atau welder yang masih belum memperhatikan akan dampak buruk dari adanya arch strike. Nah, ini biasanya tukang las itu kan sering mencoba langsung di base metalnya. Maka ini akan menyebabkan cacat ya. Makanya disediakan tempat untuk melakukan pengelasan awal ya. Kita melakukan untuk pengelasan, mencoba elektrodanya bagus atau tidak jalannya. Kemudian excessive root penetration, hasil pengelasan pada daerah akar las terlalu tinggi, maksimal ketinggian las ya adalah 2 dan minimum rata-rata adalah 0. Penyebabnya dapat karena gap terlalu besar atau lebar ya, arus pengelasan terlalu tinggi dan root space terlalu tipis ya. Kemudian pinhole, di sini ada sejenis jenis cacat las yang mirip dengan porosity, namun yang berbedanya adalah porosity bisa terjadi di bagian permukaan dan di dalam lasan, sedangkan pinhole hanya terjadi pada bagian permukaan, mempunyai kedalaman lebih dari 3 mili, diameter kurang dari 1 mili. Ya, penyebab pinhole ya karena udara masuk, penyebab itu karena ada udara yang terperangkap di dalam hasil pengelasan. Nah, kemudian ini sejauh ini ya kita telah mengetahui cacat-cacat pengelasan. Sekarang bagaimana memperbaikan secara umumnya ya. Nah, jadi diperbaiki ya karena akan mempengaruhi nantinya waktu pengerjaan ya, dan akan mengganti bahan itu terlalu mahal ya. Jadi ada teknik-tekniknya di sini ya. Satu ya, kita bongkar dulu, bongkar secara keseluruhan. Nah, kalau pada daerah tertentu dapat diperbaiki dengan langkah-langkah ya, menganalisa penyebabnya keretakan tersebut. Kalau seandainya ada retak ini ya salah satunya ya. Nah, membatasi keretakan dengan melubangi bor ya tiap ujungnya. Nah, membuang bagian yang retak dengan menggunakan gerinda dan alat pengalur ya, biasanya digunakan oxygas gogging atau arch gogging ya untuk melakukan pelekukan dan membentuk kampu P ya. Nah, bagian yang retak harus dihilangkan. Mengelas kembali bagian yang dibuang atau yang retak tadi dengan menggunakan jenis dan ukuran elektroda yang sesuai. Nah, demikianlah kiranya materi kita hari ini. Saya kira dengan penjelasan ini saya harapkan bisa diterima ya materi ini ya, bagaimana kita melakukan perbaikan dari cacat pengelasan. Hal yang memang banyak terjadi dari penyebab cacat las adalah pengaturan pengelasan, arus pengelasan yang tidak sesuai ya, terlalu tinggi, dan juga ada kesalahan operator yang speed pengelasannya terlalu cepat ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.